Dari sisi bottom line, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 456,82 miliar rupiah pada periode Januari-Juni 2025. Laba bersih tersebut naik 45,35% secara tahunan dibandingkan raihan senilai dari 314,28 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan senilai 6,1 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Pendapatan meningkat 1,46% secara tahunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Masih di Market Buzz, pemirsa, PT Siloam International Hospitals Tbk membukukan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama 2025. Ya, perseroan membukukan laba bersih senilai 456,82 miliar rupiah atau naik 45,35% dibandingkan raihan pada periode yang sama di tahun 2024. Emiten rumah sakit PT Siloam International Hospitals Tbk membukukan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama 2025. Dari sisi bottom line, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 456,82 miliar rupiah pada periode Januari-Juni 2025. Laba bersih tersebut naik 45,35% secara tahunan dibandingkan raihan senilai dari 314,28 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan senilai 6,1 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Pendapatan meningkat 1,46% secara tahunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan terutama disumbangkan oleh segmen non-spesialis yang membukukan pendapatan senilai 4,72 triliun rupiah. Lebih rinci pada segmen spesialis, perseroan membukukan pendapatan sebesar 1,37 triliun rupiah. Dari 17 rumah sakit Siloam yang tersebar di seluruh Indonesia, pendapatan perseroan terbesar datang dari Rumah Sakit Siloam MRCCC Semanggi yang membukukan pendapatan senilai 776,4 miliar rupiah pada periode Januari-Juni 2025 atau naik 0,13% secara tahunan dari tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Sentral Eropa ECB mengantisipasi pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat pada kuartal 3 2025 karena ada ketidakpastian perdagangan global. Adapun kesepakatan terbaru dari Amerika Serikat masih belum terlalu meredakan ketegangan tensi dagang. Ya, Presiden European Central Bank atau ECB Christine Lagarde mengatakan tarif sebesar 15% yang saat ini dikenakan Amerika terhadap sebagian besar barang kiriman Eropa masih lebih tinggi sedikit dari asumsi ECB pada Juni, walaupun jauh di bawah skenario terburuk. Ia pun menyebut ketidakpastian global masih bertahan akibat situasi kebijakan yang sulit diprediksi. Lagarde menyatakan ketidakpastian itu tetap ada karena tarif sektoral terhadap produk farmasi dan semikonduktor masih belum jelas. Sementara itu para pejabat ECB diperkirakan mempertahankan suku bunga deposito di level 2% saat rapat kebijakan September. Keputusan itu pun akan memperpanjang jeda mempertahankan suku bunga yang dimulai bulan lalu setelah kampanye penurunan suku bunga selama 1 tahun. Sementara itu berdasarkan data, perekonomian 20 negara anggota zona euro secara tak terduga tumbuh sebesar 0,1% pada kuartal 2 2025 yang menunjukkan ketahanan di tengah tekanan perdagangan dan gejolak geopolitik. Adapun inflasi berada di sekitar target ECB sebesar 2%. Donald Trump kembali melancarkan kritik kepada Chairman The Fed Jerome Powell, di mana Trump menyebut Powell telah merugikan industri perumahan karena mempertahankan suku bunga tinggi. Kritikan terbaru Trump ini muncul jelang pidato Jerome Powell pada simposium tahunan di Jackson Hole pada Jumat mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan kritik pedas kepada Chairman The Federal Reserve Jerome Powell. Trump menuduh Powell telah merugikan industri perumahan karena mempertahankan suku bunga tinggi sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh kredit kepemilikan rumah. Komentar terbaru Trump ini muncul jelang pidato Powell dalam simposium tahunan di Jackson Hole pada Jumat mendatang, di mana investor akan mencermati arah pandangan Powell terhadap ekonomi dan kemungkinan penurunan suku bunga acuan jangka pendek. The Fed sendiri dijadwalkan menggelar rapat kebijakan berikutnya pada 16 dan 17 September. Saat ini para investor dan ekonom memperkirakan Bank Sentral hanya akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan depan.
dengan potensi pemangkasan lanjutan yang serupa pada akhir tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan desakan Trump yang meminta pemangkasan beberapa persen. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent bahkan sempat mendorong pemangkasan hingga 50 basis point pada September. Adapun The Fed terakhir kali memangkas suku bunga sebanyak 50 basis point pada September 2024 lalu. 2 kali pemangkasan tambahan dilakukan setelah Trump kembali terpilih. Namun sepanjang tahun ini suku bunga ditahan di kisaran 4,25% hingga 4,5%. Kekhawatiran inflasi yang berpotensi dipicu tarif impor Trump serta kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat menjadi alasan The Fed menahan diri. Data terbaru menunjukkan inflasi masih belum kembali ke target The Fed di 2%. Indeks harga konsumen naik 0,2% pada Juli dengan inflasi tahunan stabil di 2,7%. Berbagai sumber, IDX Channel. Anda masih bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan ulasan kita di pagi hari ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat posisi terkini dari pembukaan indeks harga saham gabungan. Pemirsa bisa kita cermati berdasarkan data dari RTI, di mana IHSG terpantau mengalami pelemahan setelah rebound lebih dari 1% pada perdagangan Rabu kemarin, di mana IHSG melemah 0,5% ke level 7.857 dan terlihat begitu ya, ini masih terus mengalami pergerakan bahkan sejak pre-opening tadi. Sementara kita lihat dari sisi sektoralnya sendiri, ini yang memang menjadi motor pelemahan dari IHSG. Ada sektor keuangan justru berbalik arah dari penguatan kemarin, transportasi juga melemah, sektor kesehatan, kemudian juga non-cyclical, serta sektor energi yang justru memerah pada pembukaan perdagangan. Sementara teknologi, basic industry, properti, dan juga cyclical ini justru masih mengalami penguatan. Sementara jika kita lihat dari saham-saham top gainers yang masuk dalam daftar, ada Aman Mineral, kemudian juga ada BRMS, JAR, CNT, Cuan, dan Goto. Sementara dari sisi losers ini masih terus bergerak, pemirsa, di SSA, SSI, ABMA, BKSL, NKP, AMRT, INET. Dan dari indeks harga saham gabungan yang melemah, kita lihat posisi dari Bursa Asia, pemirsa. Bagaimana kemudian posisinya pada pagi hari ini? Dari Bursa Asia terpantau Nikkei Tokyo melemah 0,62%. Level 42.624, Straits Times Index Singapura menguat 0,05%, Kospi Korea menguat 0,82%, sementara Hang Seng Hong Kong melemah 0,02% ke 25.165. Dan kita berlanjut ke saham pilihan hari ini, pemirsa, yang juga dapat Anda cermati. Ada BBRI di sana menjadi salah satu saham pilihan dengan rekomendasi buy. BRPT juga masuk rekomendasi, dapatkan rekomendasi buy. BRMS buy, dan juga SCMA yang juga disematkan rekomendasi buy. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, indeks utama Wall Street mayoritas melemah pada perdagangan Rabu 20 Agustus 2025. Pelemahan itu dipicu tekanan di saham teknologi, sementara investor juga mencerna laporan keuangan retail yang beragam serta risalah rapat The Federal Reserve. Ya, pada perdagangan Rabu, indeks S&P 500 turun 0,24% ke level 6.395, mencatat penurunan 4 hari beruntun. Indeks Nasdaq Composite yang syarat saham teknologi tergerus 0,67% ke 21.172, menandai 2 hari berturut-turut di zona merah. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average menguat tipis 0,04% ke level 44.938. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau pada Rabu, didorong saham konsumen dan perawatan kesehatan, sementara kejatuhan saham teknologi dan pertahanan membatasi penguatan menjelang pertemuan penting petinggi bank sentral global. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,23% ke 559,09, level penutupan tertinggi dalam lebih dari 5 bulan. Indeks FTSE 100 Inggris mencapai rekor tertinggi dan ditutup melesat 1,08% ke level 9.268. Sedangkan indeks DAX Jerman turun 0,6% ke posisi 24.274.